Dia hanya meminta maaf kepada reaksi atas ucapan yang sudah dia sampaikan. Jadi ada dua hal gitu kan. Dia menyampaikan bahwa Pak Jokowi adalah Fir'aun, dan kemudian masyarakat atau orang di sekelilingnya bereaksi. Ada dua hal nih. Nah, Cak Nun hanya minta maaf kepada reaksinya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang minta maaf tapi dia nggak ngakui kesalahannya. Minta maaf emang, tapi nggak ngerasa bersalah. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Mbah Nun. Ya, karena semalam Mbah Nun ini memberikan klarifikasi dan permintaan maaf lewat video. Ada di Instagram dan YouTube-nya gitu ya. Tapi kemudian setelah saya tonton secara utuh dari awal sampai akhir dengan durasi sekitar 3 menit gitu ya, saya akhirnya menyimpulkan bahwa klarifikasi dan permintaan maafnya Cak Nun ini aneh dan lucu sekali. Ya, karena coba mari kita bayangkan gitu ya. Cak Nun ini kan menghina Pak Jokowi yang disebut sebagai Fir'aun gitu. Penghinaan, fitnah kepada Pak Jokowi karena berbeda sama sekali antara Pak Jokowi dengan Fir'aun. Jadi ini fitnah dan penghinaan yang sudah dilakukan sama Cak Nun. Tapi dalam klarifikasi dan permintaan maafnya semalam, Cak Nun justru meminta maaf kepada keluarganya sendiri. Lah kok bisa gitu? Yang dihina-hina Pak Jokowi, Cak Nun minta maaf kepada keluarga. Gak masuk akal gitu. Kalau minta maaf kepada keluarganya Pak Jokowi, kepada Bu Iriana, Kaisang, Gibran, atau Mbak Kahiyang gitu ya, itu masih cukup masuk akal lah. Tapi Cak Nun malah minta maaf kepada keluarga Cak Nun. Ini budayawan atau tokoh spiritual yang susah untuk saya yang susah untuk saya pahami. Kok bisa gitu? Memang Cak Nun cerita bahwa keluarganya itu marah, sudah menyidang, dan kemudian goblok-goblokin Cak Nun gitu ya. Terus setelah itu Cak Nun minta maaf kepada keluarganya. Ya oke lah, katakanlah itu bagus gitu ya. Karena keluarga Cak Nun kemudian merasa terganggu dengan pernyataan Cak Nun dan kemudian Cak Nunnya meminta maaf. Oke lah, itu benar, katakanlah benar gitu ya. Tapi kan sebenarnya unsur terpenting dari kasus penghinaan atau fitnah ini itu kan Pak Jokowinya sendiri gitu. Karena Cak Nun dengan lantang dan jelas sekali menyatakan bahwa Pak Jokowi Fir'aun. Jelas sekali gitu. Kenapa di permintaan maaf dan klarifikasinya sama sekali nggak menyebut nama Pak Jokowi? Kenapa? Malah minta maaf kepada keluarga Cak Nun sendiri. Ya memang sih di poin yang selanjutnya Cak Nun juga meminta maaf kepada semua, katanya. Semua orang yang terciprat dan menjadi gak enak atau menderita atas pernyataannya sebelumnya gitu ya. Memang Cak Nun bahasanya semua, katanya. Awalnya saya pikir, gitu ya, dengan pemikiran yang husnuzon, yang berpikiran baik kepada Cak Nun, karena bagaimanapun saya dulu ngefans dengan Cak Nun gitu ya. Awalnya saya pikir, wah ini ya luar biasa lah meminta maaf kepada semua masyarakat Indonesia gitu, karena bahasanya kan semua gitu ya. Tapi kalau saya ingat dengan pernyataan yang pertama yang meminta maaf kepada keluarganya sendiri gitu ya, akhirnya saya menyadari bahwa Cak Nun nggak minta maaf kepada masyarakat Indonesia, tapi kepada semua yang terciprat atau menderita atas pernyataannya. Jadi tujuan permintaan maaf ini itu cuma kepada jemaahnya yang terciprat dan kemudian menderita karena mereka menjadi bagian dari jemaah atau pengikut Cak Nun yang mungkin dibikin malu, merasa bersalah dan sebagainya gitu. Jadi Cak Nun minta maaf tuh kepada jemaahnya. Ini aneh bagi saya gitu, karena ibarat
sebuah makanan gitu ya, keluarga atau jamaah dari Cak Nun itu ya ibaratnya kayak sayur sama kerupuknya lah. Sementara Pak Jokowi yang dia hina-hina itu kayak nasi sama lauknya gitu. Nah, Cak Nun cuma makan kerupuk sama sayurnya itu. Unsur terpenting dalam permintaan maafnya justru gak dilibatkan, gak disebutin gitu. Gak minta maaf kepada Pak Jokowi. Tapi dari sini gitu, hikmahnya bagi saya pribadi, akhirnya saya mengerti bahwa karakter Cak Nun ini memang ada masalah kayaknya gitu ya. Memang buruk sekali nampaknya gitu. Karena terlihat jelas hari ini gitu. Kalau sebelum-sebelumnya saya sering memaklumi lah. Dia mau nyindir siapa, saya masih memaklumi. Tapi hari ini dengan klarifikasi atau permintaan maafnya ini jelas sekali bahwa Cak Nun ini bermasalah. Punya masalah yang nggak tahu saya itu kenapa gitu. Karena ketika beliau menghina Pak Jokowi gitu ya, dan kemudian beliau meminta maaf semalam, sebenarnya yang punya kepentingan gitu ya, itu kan Cak Nun sendiri. Yang harus memperbaiki nama dan citranya sendiri itu Cak Nun gitu. Kalau Pak Jokowi, ya Pak Jokowi nggak ambil pusing gitu. Pak Jokowi mau disebut Fir'aun, disebut PKI dan sebagainya, itu sama sekali tidak akan mengubah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama bertahun-tahun kepada bangsa Indonesia ini. Jadi Pak Jokowi mau disebut Fir'aun, PKI atau apapun itu, tetap aja tol Trans Jawa itu tersambung di era Pak Jokowi. Pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta dibangun oleh Pak Jokowi. Infrastruktur yang lain, tol Trans Jawa, Trans Papua gitu ya, Trans Sumatera dan sebagainya, itu juga dibangun oleh Pak Jokowi. Jadi apapun yang disampaikan atau dikatakan oleh orang lain, oleh Cak Nun dan kadrun-kadrunista yang lain, yang disebut PKI atau Fir'aun, itu nggak akan mengubah atau menutupi tentang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama bertahun-tahun di Indonesia. Nggak akan gitu. Sejarah akan selalu mencatat bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang luar biasa, yang mampu melawan Eropa, yang peduli kepada Freeport dan mengambil alih Freeport untuk Indonesia, yang kemudian mengambil alih Blok Rokan, Blok Mahakam, yang menghentikan ekspor nikel dan boksit. Itu sebuah keberanian yang luar biasa. Jadi mau disebut sebagai Fir'aun, mau PKI dan sebagainya, apapun itu, nggak ngaruh gitu. Rakyat tetap cinta dengan Pak Jokowi. Jadi dalam hal ini, yang sebenarnya punya kepentingan itu Cak Nun sendiri. Karena dia harus memperbaiki namanya sendiri. Tapi permintaan maaf dan klarifikasinya, itu justru semakin menunjukkan betapa buruk dan sombong atau angkuhnya seorang Cak Nun semalam. Gitu. Luar biasa angkuh dan sombongnya gitu. Karena dia cuma mentingin keluarga dan jamaahnya sendiri gitu. Sama sekali nggak mau menyebut nama Pak Jokowi. Kenapa? Kenapa ketika dia menghina, dia secara jelas menyebut Pak Jokowi, tapi ketika minta maaf, sama sekali nggak mau menyebut nama Pak Jokowi. Itu kan saking angkuh dan sombongnya seorang Cak Nun gitu. Yang mungkin merasa lebih tinggi derajatnya dibanding Pak Jokowi, lebih langit lah kualitasnya dan sebagainya. Ya itu kan yang sering jadi ceramah-ceramahnya gitu ya. Yang soal bahasa langit lah, level apalah gitu. Jadi ya inilah sebuah contoh ketika seseorang mau meminta maaf tapi gak mau mengakui kesalahannya karena saking sombongnya, saking angkuhnya. Jadi kalau Cak Nun menjelaskan secara bulat gitu ya, saya juga bisa menjelaskan secara bulat. Jadi kesimpulan saya semalam ketika Cak Nun meminta maaf, dia hanya meminta maaf kepada reaksi atas ucapan yang sudah dia sampaikan. Jadi ada dua hal gitu kan. Dia menyampaikan bahwa Pak Jokowi adalah Fir'aun dan kemudian masyarakat atau orang di sekelilingnya bereaksi. Ada dua hal nih. Nah, Cak Nun hanya minta maaf kepada reaksinya. Kepada orang-orang yang merasa dirugikan, terciprat atau menderita atas pernyataannya. Meminta maaf kepada keluarganya, reaksi. Tapi dia sama sekali tidak minta maaf atas apa yang sudah dia sampaikan. Tidak minta maaf kepada pernyataan bahwa Pak Jokowi adalah Fir'aun. Sama sekali gitu. Jadi dalam hal ini, dengan keangkuhan dan kesombongannya sendiri, semalam
Cak Nun hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri karena yang terpenting bagi dia, yang penting keluarganya mau menerima dia lagi gitu ya. Maksudnya setelah ini ya udahlah cukup sampai di sini bahasanya, saya sudah minta maaf. Jadi udah nggak usah dibahas lagi gitu ya. Itu kan tujuan kenapa dia minta maaf kepada keluarganya dan kepada para jamaahnya. Ya maksudnya ya sudahlah, saya sudah minta maaf. Jadi para jamaah sudah habis ini kita nggak usah bahas lagi dan mari ikut pengajian atau kajian-kajian lagi. Jadi maksudnya kan cuma untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Dia nggak peduli sama Pak Jokowi. Pak Jokowi mau tersinggung, keluarganya mau sedih, tersinggung, atau pendukungnya merasa bahwa Cak Nun itu salah dan sebagainya, dia nggak peduli. Dia hanya peduli kepada lingkungannya sendiri. Saking angkuh dan arogan dan sombongnya seorang Cak Nun. Ya, karena dia cuma ngamanin dirinya sendiri gitu, minta maaf kepada keluarga dan kepada jamaahnya. Pak Jokowi nggak diurus sama dia. Tersinggung deh gitu ya. Ya karena bagi Cak Nun kan presiden itu bawahannya atau apalah gitu ya. Dia ngerasa lebih tinggi, lebih mulia, sehingga nggak mau dipanggil ke istana. Sering tuh Cak Nun bilang nggak gitu ya. Karena saya sering ngikutin kajian-kajian Cak Nun gitu ya. Saya sering dengerin ceramah-ceramah Cak Nun. Sering sekali, sangat sering sekali. Memang nggak semua kajian Cak Nun saya dengerin, nggak semua karya tulisnya atau lagu-lagunya saya hafal gitu ya. Nggak semua, tapi saya sering sekali cek tes. Kayaknya mic saya kesambet tuh barusan. Jadi tiba-tiba mati. Kesambet tuh kayaknya. Ya karena sama seperti Cak Nun gitu, yang mengaku bahwa dirinya itu kesambet ketika menyampaikan hal itu. Itu karena ada penjelasan panjang tuh yang menyebut bahwa era Ma'iyah ini memasuki era baru katanya, yang melakukan aktivasi ruh, yang ambil keputusan hidup itu nggak sebatas hanya pertimbangan materi dan akal, karena akal nggak mencukupi, jadi harus belajar keputusan-keputusan ruh. Ini tuh penjelasan-penjelasan yang sebenarnya nggak menjelaskan. Jadi penjelasan Cak Nun soal Ma'iyah era baru dan sebagainya bagi kita, bagi kelompok awam gitu ya, atau pengikut Cak Nun sendiri, itu nggak penting gitu. Ya karena masalahnya cuma Jokowi sama Fir'aun itu. Ngapain jelasin soal Ma'iyah, soal keputusan ruh? Itu kan menunjukkan bahwa Cak Nun nampaknya ingin menutupi kesalahannya dengan penjelasan-penjelasan yang nggak ilmiah atau susah untuk kita cerna dengan akal yang biasa-biasa aja. Jadi ada aktivasi ruh. Itu pembenaran aja gitu. Jadi seolah-olah gitu ya, dalam pendapat saya, dalam kesimpulan saya, Cak Nun ingin menyampaikan bahwa ketika dia menyampaikan Jokowi adalah Fir'aun, itu adalah keputusan ruh. Ini adalah ujian ketika mengaktifasi ruh. Apa coba? Jadi dia itu hanya ingin membenarkan terkait apa yang sudah dia sampaikan dan kemudian nggak minta maaf gitu. Jadi minta maaf hanya kepada reaksinya terkait ucapan dia nggak mau tuh minta maaf gitu. Makanya kemudian bilang kesambet. Ini mohon maaf gitu, bagi orang Madura yang namanya kesambet itu ya, itu familiar sekali bagi kita. Wah, kita pengalaman sekali lah ketika masih kecil sering tuh kesambet. Dan yang namanya orang kesambet gitu ya, biasanya itu harus diobati itu. Ya karena kalau nggak diobati, nggak disembuhkan, ya selamanya dia kesambet tuh sampai akhir hayatnya. Nah kalau ngelihat Cak Nun semalam dengan cara dia minta maaf atau mengklarifikasi pernyataannya, kayaknya beliau masih kesambet itu. Gimana nggak kesambet gitu? Yang dihina-hina Pak Jokowi, terus dia minta maaf kepada keluarga sendiri. Kesambet ini. Jadi nggak usah bicara soal hal-hal yang terlalu tinggi seperti aktivasi ruh, yang nggak cukup akal untuk mengambil keputusan-keputusan hidup ini, nggak cukup dengan materi atau akal karena nggak mencukupi. Nggak usah bicara terlalu tinggi. Kalau permintaan maaf Anda, permintaan maaf Cak Nun semalam, ini nggak nyambung gitu. Kok bicara yang tinggi-tinggi? Nggak usah bicara ruh lah. Ini bicara soal muamalah aja gitu, hubungan antar sesama manusia. Ya karena dalam Islam hubungan itu nggak cuma soal Tuhan dengan manusia, tapi juga sesama manusia itu ada muamalahnya gitu. Jadi ketika Cak Nun meminta maaf kepada keluarga dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan gitu ya, meminta maaf dan sebagainya, ya itu benar gitu.
Tapi kan sekali lagi, unsur terpenting dari kasus ini kan Pak Jokowi yang sudah dia hina-hina. Kenapa Cak Nun nggak minta maaf kepada Pak Jokowi? Ini kan kesambet ini. Atau Cak Nun ngerasa bahwa Pak Jokowi bukan levelnya, sehingga ya udahlah gak usah minta maaf kepada orang yang sudah dia hina dan dianggap wah itu level di bawah saya. Ya itu kan yang sering dibilang sama Cak Nun terkait presiden gitu ya, yang nggak mau dipanggil ke istana lah, apalah gitu. Dan bagi pendukung Cak Nun yang marah-marah di kolom komentar sebelumnya, yang menganggap saya nggak bisa menerjemahkan, nggak bisa mengartikan dan sebagainya, berhentilah kalian omong kosong dengan segala teori-teori itu gitu. Karena saya juga kalau soal spiritual, soal belajar agama saya belajar, nggak cuma sama Cak Nun gitu. Ini bukan lagi soal spiritual, ini pernyataannya jelas sekali, clear. Jokowi adalah Fir'aun. Clear sekali, nggak bisa ditafsirkan ini gitu. Udah jelas. Fir'aun itu seperti apa, Pak Jokowi itu seperti apa. Terlalu jauh bedanya, terlalu. Nggak bisa kemudian dicarikan pembenaran, ini udah nggak bisa gitu. Jadi buat kalian, murid-murid Cak Nun yang masih menyalahkan saya, percayalah. Ini memang kesalahan bagi Cak Nun. Jadi kalau kalian masih membentengi, nggak mau menyalahkan Cak Nun, maka selamanya Cak Nun akan bersikap seperti ini, sesombong dan searogan ini gitu. Karena merasa nggak pernah salah dia gitu. Kalaupun dia salah, wah itu ada tafsirnya. Oh itu ada aktivasi ruhnya. Udahlah, nggak usah bicara soal spiritual dan agama. Saya juga punya gitu. Saya juga belajar. Guru saya banyak. Jadi nggak usah nasihatin saya. Dalam hal ini saya nggak mungkin salah soal ini. Saya mungkin bisa salah tentang banyak hal. Tapi soal Jokowi adalah Fir'aun, saya nggak mungkin salah. Nggak mungkin. Satu ini aja gitu. Kalau yang lain saya mungkin bisa salah lah. Ini nggak mungkin. Sama seperti Hambalang, nggak mungkin salah itu Hambalang. Udah jelas mangkrak lagi. Ini kok Hambalang lagi? Bahas Cak Nun nyampe ke Hambalang. Ini gara-gara mic kesambet tadi itu sampai mati. Jadi bagi saya gitu ya, dengan pernyataan Cak Nun yang seperti ini, ya kesimpulan saya dia sedang merendahkan dirinya sendiri, dan bagi Jokowi dia nggak kehilangan apa-apa. Apa yang sudah dia lakukan kepada rakyat yang bertemu dengan banyak masyarakat, belusukan ke banyak daerah, itu akan selalu menjadi catatan sejarah yang nggak akan pernah kita lupakan. Selamanya akan tetap seperti itu. Apapun yang orang katakan tentang Pak Jokowi, PKI, Fir'aun atau apapun itu nggak akan mengubah tentang apa yang sudah Pak Jokowi lakukan. Jadi bagi Cak Nun, ya selamat Anda sedang terjerembab, terperosok ke dalam jurang yang sedang Anda gali sendiri. Dan bagi Pak Jokowi, nggak ada urusan. Ya nggak tahu sih kenapa Cak Nun kemudian menghadapi masalah yang seperti ini gitu ya. Mungkin kena karma, mungkin kena azab atau apa, saya nggak tahu gitu. Tapi ini fatal sekali. Dan bagi pendukung Pak Jokowi gitu ya, yang ikut kajian-kajian Cak Nun seperti saya, sebenarnya selama ini kita itu menahan diri. Kita itu gak mau berhadap-hadapan dengan Cak Nun. Karena bagi kita, Cak Nun tetap adalah guru bangsa, ya budayawan, ya guru spiritual, ya guru bagi banyak orang. Kita gak mau berhadap-hadapan. Jadi selama ini kita menahan diri. Nah, kalau sekarang kemudian jadi trending di mana-mana, dibahas oleh banyak orang, itu adalah luapan dari kemarahan dan emosi kita yang selama ini tertahan-tahan. Nah, ini kayaknya ini nggak disadari sama Cak Nun. Makanya kemudian dia minta maafnya cuma kepada keluarganya dan jamaahnya sendiri. Cuma sekecil itu gitu. Dia nggak peduli sama orang lain yang mungkin hari ini itu sudah mulai berguguran tuh, udah mulai nggak mau ikut lagi kajian-kajian Cak Nun karena dengan pernyataan seperti ini, itu jelas clear sekali, apalagi klarifikasinya lucu sekali. Itu nggak akan membuat orang menjadi tambah respect atau tambah menghormati Cak Nun. Jadi yang rugi ya Cak Nun sendiri, Jokowi nggak rugi apa-apa. Rugi apa dia tetap presiden Indonesia yang paling membanggakan sepanjang sejarah Indonesia, selain Bung Karno gitu ya. Oh selain Bu Mega, Pak Habibie, oh pokoknya selain Soeharto sama SBY lah. Itu nggak terlalu membanggakan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.